Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan etika lingkungan. Yang kedua adalah pendekatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Intinya adalah dalam materi ini merupakan sebuah atau suatu teori-teori yang akan kita bahas bagaimana mewujudkan atau menjaga lingkungan agar tetap stabil atau seimbang. Oke, yang pertama adalah upaya pengembangan etika lingkungan. Ya, namanya upaya, hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, oke. Yang pertama adalah penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Tuh. Oke, siapa yang masih tahu apa yang dinamakan dengan ekosistem? Materi yang terdahulu pernah saya sampaikan ekosistem itu apa. Diingat-ingat lagi, gitu ya. Jangan hanya dibahas kemudian saudara lupakan lagi. Tidak lah. Oke ya, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi ini adalah sesuatu yang memang harus kita pahami lebih kepada tataran teknisnya seperti apa sih, gitu ya. Ya, penguatan misi ini dalam etika lingkungan bisa berupa penyuluhan. Penyuluhan tentang kesadaran pentingnya lingkungan. Yuk. Nah, tapi di sini ekologi mengajak jangan kasih dulu penyuluhan kepada orang lain tentang kesadaran lingkungan itu, pentingnya lingkungan itu, tapi munculkan dulu dong dalam diri kita sendiri gitu, kesadaran pentingnya lingkungan. Tanpa lingkungan kita tidak akan bisa hidup gitu loh, ya. Ya, penyuluhan, kemudian apalagi dalam penguatan misi ini, reboisasi gitu ya, reboisasi hutan gundul. Ya, yang namanya hutan terdiri dari berbagai macam hal atau yang bersifat katakanlah heterogenitasnya sudah ada, secara alamiah itu terbentuk. Materi kemarin lagi itu ada dua ya, yang dinamakan dengan ekosistem itu ada yang namanya alamiah dan juga artifisial. Ya, paham itu ya. Jadi kaitan atau sambungan dari materi yang terdahulu. Itu yang pertama. Upaya yang kedua berupa penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Ya, sikapnya harus seperti apa? Kita itu sebagai manusia dalam memperhatikan lingkungan. Nah, ini kaitannya dengan pembuatan peraturan. Nah, ya, mana wilayah yang sekiranya bisa dipakai untuk perumahan, mana wilayah yang memang itu merupakan resapan air, ya berarti itu tidak bolehlah dibuat bangunan-bangunan. Nah, seringkali kita melihat wilayah tersebut malah diberikan perizinan untuk pembangunan. Akhirnya apa? Yang sekiranya di awalnya itu ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, katakanlah agar masyarakat memiliki tempat tinggal, tapi karena tidak mengabaikan tentang etika lingkungan, artinya sehingga lingkungan tersebut memberikan dampak yang negatifnya itu lebih besar dibandingkan positifnya. Ya, jadi harus ada tuh ya, saudara nanti ke depan membuat peraturan itu harus memperhatikan aspek lingkungannya seperti apa. Oke. Berikutnya apa? Oh ya, dalam pembuatan peraturan tentang lingkungan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Ya, pembuatan peraturan tentang lingkungan tadi, hutan lindung, ya nggak boleh diganggu tuh sama sekali. Ya, kemudian termasuk juga diantaranya adalah hewan. Ya, hewan yang dilindungi dibuat juga ya peraturan lingkungan dan sebagainya. Bisa lah banyak peraturan yang harus kita buat tentang lingkungan. Ya. Kemudian yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengelola ya, pengelolaannya. Nah, masyarakat tentu akan katakanlah ya secara sadar mengelola lingkungan hidup tanpa disuruh oleh pemerintah. Nah, tapi
pemerintah juga bisa melakukan sebuah pengelolaan lingkungan hidup, tentunya harus berdasar pada operasionalisasi pengelolaan lingkungan. Tuh ya. Jadi ada dasar-dasar operasional dalam pengelolaan lingkungan. Harus seperti apa? Misalnya begini. Peraturan operasional dalam pengelolaan lingkungan. Ya, simpelnya beginilah. Ada sampah organik, ada sampah non organik, ya. Bagaimana mengelola lingkungan hidup ini? Gitu ya. Nah, itu ya diantaranya seperti itu. Oke, berikutnya kebijakan berwawasan lingkungan. Ya, kebijakan ini seperti apa? Dalam perwujudan atau dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, namanya lingkungan tentu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, tapi harus juga kita memperhatikan, jangan lupa atas kestabilan ekosistemnya. Misalnya begini, pasir, ya, pasir itu sangat penting untuk kesejahteraan atau untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita. Rumah yang kita tinggali itu kan di dalamnya terdapat apa yang dinamakan dengan pasir salah satunya, ya. Nah, tetapi ketika misalnya pasir tersebut kita eksploitasi, nah, sedikit banyak akan mengganggu terhadap kestabilan ekosistem, ya. Karena kan pasir itu kan ada di dalam tanah, ya. Di atasnya itu diisi atau dipenuhi tumbuhan. Nah, itu kan artinya kita merusak kestabilan ekosistem. Harus seperti apa? Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kestabilan ekosistem. Harus ada kebijakan yang berwawasan lingkungan. Mungkin tatarannya ada pada luas wilayahnya, kedalamannya. Kalau misalnya galian-galian pemanfaatan galian pasir seperti itu contohnya. Oke. Yang kelima adalah upayanya membangun etika lingkungan baru. Nah, artinya bahwa ya kita sebagai manusia wajib sifatnya untuk menghormati alam, ya, memiliki rasa tanggung jawab, melestarikan alam, menanamkan cinta lingkungan, ya, bukan hanya kepada diri kita sendiri tapi juga kepada generasi penerus. Itu anak-anak yang masih kecil-kecil pun kita wajib ya untuk menanamkan cinta lingkungan. Nah, kasihlah dia pelajaran pendidikan, jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya, ya. Di sungai, ya, itu harus dijaga juga dan seterusnya, ya. Adanya larangan dan sanksi yang tegas. Kita seringkali sanksi ada apa larangan ada tapi sanksi nggak dijalankan. Nah, itu susah juga ya. Oke ya. Nah, kalau kita memang ingin membangun pembangunan yang berwawasan lingkungan, ya ini harus ditegakkan juga. Berikutnya adalah pendekatannya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oke, ada 3 pola yang bisa kita lakukan, yang kita bisa adopsi dari teori ekologi administrasi. Yang pertama adalah pola pendekatan filosofis. Nah, filosofisnya, kalau ekologi itu kan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya, ya. Nah, prinsipnya adalah bahwa manusia itu kan subjek dan objek pembangunan, ya. Dia yang melakukan, dia yang merasakan, gitu. Ya, jadi mau seperti apa alam itu dikelola? Ya, tentunya harus memiliki prinsip rasionalisasi, cerdas dan bertanggung jawab di sini. Ya, sumber daya alam bukan untuk dieksploitasi seenaknya, tapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti tadi dalam etikanya, ya. Karena semuanya ini akan bermuara kepada kita sebagai manusia. Ya, itu filosofisnya itu. Kalau kita mencintai alam, memelihara alam, maka alam pun akan memelihara kita, gitu. Ya, itu. Kedua adalah pola pendekatan ekologis. Ya. Dalam ekologis ini ada yang dinamakan dengan sikap teknokratis. Coba apa yang dinamakan dengan teknokrat itu? Ya. Sikap teknokratis.
Jadi di sini teknokrat itu kan lebih cenderung kepada orang-orang yang memiliki intelijensi yang baik atau cendekiawan lah, katakan seperti itu. Ya, yang berada atau berkedudukan di pemerintahan. Nah, selama ini kan kita dipimpin tentunya tidak sembarangan gitu ya. Artinya bahwa pemimpin kita memiliki tataran pemahaman yang sangat luas. Ya. Tapi di sini pun sikap teknokratis ini sangat besar pengaruhnya, sangat besar sekali terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bagaimana mereka bisa menguasai atau memanfaatkan lingkungan secara adil dan bijaksana gitu. Ya. Jadi pembangunan itu bukan diidentikan dengan megahnya gedung-gedung pencakar langit gitu. Ya. Tidak juga seperti itu. Negara maju tidak seperti itu. Kategori negara maju itu ya harus seimbang juga. Ya, bukan berarti kita habis-habisan dalam membangun gedung-gedung mewah. Tidak juga seperti itu, ya. Tetapi kita harus juga memperhatikan apa yang dinamakan dengan tataran daripada sumber daya manusia, SDM-nya. Ya, itu ya. Oke, sikap teknokratis. Seringkali ini kita melihat bukti daripada teknokratis ini. Oke. Yang kedua, sikap dikotomis. Dikotomis ya pembeda, memisah antara kita dengan alam, padahal tidak gitu. Bahwa alam dengan kita itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Sikap ini akan memunculkan perilaku yang tidak peduli ya terhadap lingkungan. Bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya gitu. Jadi ibaratnya itu budak gitu. Kita memperbudak alam, nggak bisa seperti itu. Ya, kita menguasai lingkungan harus dengan dasar kepentingan. Sekiranya tidak terlalu penting ya jangan, biarkan aja gitu. Biarkan aja alam itu natural seperti apa adanya. Kemudian cara memanfaatkan lingkungan, mengelola dan menyelamatkan lingkungan. Kalau sekiranya memang katakanlah ini sudah terlanjur rusak lingkungan itu, bagaimana kita menyelamatkan lingkungan? Ya, nah, oke, preventifnya seperti apa ya? Oke, yang ketiganya adalah pola yang ketiganya melalui pendekatan psikologis. Ini masuknya kepada ranah kejiwaan, bangun jiwanya gitu. Ya, pada hakikatnya beginilah, pembangunan berkelanjutan ini merupakan aktivitas yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia. Itu kan hakikat daripada pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan itu tentu kita harus bisa memelihara keseimbangan lingkungannya agar nanti ekosistem bisa terjaga. Nah, kita kan nggak nyaman ketika misalnya rumah kita banyak didatangi tikus. Kenapa tikus banyak gitu? Karena keseimbangan alam tikus ya, alam daripada itu lingkungan itu tidak terjaga juga. Jadi pola pendekatan psikologis. Jadi intinya dalam pola pendekatan psikologis ini diharapkan ini akan mampu memunculkan pemahaman bahwa antara kita sebagai manusia dengan alam ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan ini harus wajib sifatnya memperhatikan ya kelestarian daripada lingkungan. Itu jangan memiliki sebuah dalil sesat gitu kalau bahasa saya. Ini demi masyarakat, ini demi kemajuan bangsa dan negara, tapi kita ternyata malah menghilangkan daripada lingkungan yang menjadi dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Oke, itu materi kali ini. Untuk lebih jauhnya silakan saudara perdalam dari referensi yang telah saya sediakan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.